Natal itu berarti Tuhan mengasihi kita semua. Dia datang karena Dia mengasihi kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Dia datang karena Dia mengasihi kita semua. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk mengubahkan hidup kita. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi tema GBI, seluruh GBI di mana kita bernaung di bawah Sinode GBI, tema Natal tahun ini adalah ada variasinya, tapi intinya adalah gini: Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup saudara dan saya. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita semua. Katakan amin. Yuk sama-sama kita sharing firman ini, dan saya percaya firman ini sangat memberkati kita ketika kita fokus, kita buka hati untuk dengar firman. Sama-sama kita katakan temanya ini. Sambil angkat tangan, bilang begini, ikutin saya. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Sekali lagi ya. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Tunjuk kiri kanan, juga hidupmu, bilang. Ya. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dasar firman yang disampaikan yang menjadi dasar tema Natal tahun ini ada di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nanti kita baca sama-sama secara lengkap, tapi saya ambil satu ayat dulu, saudara. Satu ayat dulu, di ayat 12 ada di layar, di situ tertulis begini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa mereka? Mereka adalah orang Majus. Mereka dikasih, ketika mereka sudah bertemu dengan Tuhan, mereka mendapatkan tuntunan Tuhan supaya mereka jangan pulang melalui jalan yang sama. Jangan ketemu lagi dengan Herodes, tapi pulang melalui jalan yang lain. Nah, ada makna-makna rohani dari ayat ini yang nanti kita akan belajar sama-sama. Artinya, ketika mereka sudah ketemu Tuhan, mereka nggak pulang lagi ke jalan yang sama seperti mereka datang, mereka pulang ke jalan yang lain. Seringkali menjadi doa kita. Seringkali ini menjadi doa kita sama-sama, Tuhan berkatilah semua jemaat, supaya ketika mereka pulang tidak sama seperti mereka datang. Betul kan? Jadi ketika orang ketemu Tuhan, pasti sesuatu terjadi dalam hidupnya. Nah, ini yang kita mau sharing sama-sama. Ketika Yesus datang dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Katakan perjumpaan pribadi. Ya, bukan hanya sekelebat atau sesingkat itu, tapi memiliki perjumpaan pribadi, betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidup kita diubahkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus, ratusan tahun, saudara, tepatnya 8 abad atau 800 tahun, lebih tepat lagi sekitar tahun 740 sebelum Masehi, Allah, yaitu Allah Bapa, waktu itu Yesus belum turun ke dunia, Allah Bapa itu melalui Nabi Yesaya telah memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nabi Yesaya itu hidup sekitar tahun 700-an, saudara, di abad ke-8, 740, saudara. Kalau saudara search di Google akan terlihat data tentang Nabi Yesaya. Nah, Allah Bapa itu menyampaikan semua rencana firman-Nya kepada nabi-nabinya. Dan sebelum Yesus lahir, Allah Bapa memberikan satu pewahyuan, memberitahukan kepada Nabi Yesaya bahwa satu hari nanti, tidak dikasih tahu kapan, satu hari nanti akan lahir Yesus ke dalam dunia ini. Akan datang Tuhan ke dalam dunia ini sebagai manusia yang dipanggil dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Nah, itu dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita sering baca sama-sama. Dan ini dituliskan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, nubuatan. Jadi dia dapat pewahyuan lalu dia bernubuat tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu nubuatan. Nabi Yesaya menuliskan, sebab seorang anak telah lahir
untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau kita meneliti ayat, kalau kita baca firman itu jangan ngebut ya. Kita baca ayat per ayat, kalimat per kalimat. Ayat ini bagus sekali. Dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, saudara, siapa yang dimaksud dengan anak di sini? Atau putra di sini? Yang dimaksud dengan anak yang dituliskan atau putra yang dituliskan itu adalah Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia dan dia dipanggil sebagai anak Allah. Nah, saudara, kalau kita dengar anak Allah, itu bukan berarti Allah itu beranak, saudara. Bukan. Sebutan anak Allah itu hanya merupakan satu lambang bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah. Allah itu Tritunggal, tiga di dalam satu. Allah itu satu, punya tiga pribadi yang kita kenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus, saudara. Jadi kalau kita katakan Yesus anak Allah, itu bukan berarti Allah beranak, saudara. Teman-teman tetangga sepupu kita di agama lain berkata, kok Tuhan beranak? Karena mereka gak mengerti. Mengapa mereka gak mengerti? Karena mereka gak percaya. Kenapa mereka gak percaya? Mereka gak pernah belajar, saudara. Tapi kita gak urusin yang di sebelah, ya. Saudara, Yesus dipanggil anak Allah bukan berarti Allah beranak, tetapi sebutan anak Allah merupakan satu kesatuan dari Tritunggal itu. Satu Allah dengan tiga kepribadian, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebutan anak Allah itu seperti kita menyebut anak kunci, saudara. Anak tangga, kunci gak pernah beranak, betul? Tangga gak pernah beranak, saudara. Tetapi anak kunci itu merupakan satu kesatuan dengan kunci itu sendiri. Kalau saudara pernah beli gembok, ya, saya sering beli gembok, yang kecil dan yang besar, itu pasti gak mungkin ketika kok Mas, Bang, beli gembok, dikasih gemboknya tanpa kunci, saudara, tanpa anak kunci, atau dikasih anak kunci tanpa gemboknya, gak mungkin, saudara. Kalau kita beli gembok, pasti gembok dan anak kuncinya, saudara, menjadi satu kesatuan di dalam kotak atau dalam plastik itu, betul? Bukan berarti kunci itu beranak, bukan, saudara. Nah, sama dengan anak tangga. Jadi, yang dimaksud dengan anak di sini atau putra yang diberikan bagi kita, lahir untuk kita, itu adalah Yesus, saudara. Dan kalimat selanjutnya itu memberikan penjelasan, ya. Kalau dalam grammar bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, ya, objek. Nah, objek, subjek, dan predikat. Nah, predikatnya apa tentang Yesus? Dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Anak ini lahir ke dunia bukan sebagai bayi yang biasa, saudara, tapi dia adalah wujud Allah yang menjadi manusia, lahir di kandang domba, anak bayi. Tapi disebutkan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya apa, saudara? Dia membawa kuasa Allah itu turun ke dalam dunia. Makanya kita melihat Yesus kuasanya sama dengan Allah. Yang mati dia bangkitkan, dia hidupkan. Yang sakit dia sembuhkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, saudara. Orang tuli, orang bisu berbicara, saudara. Dan Yesus banyak melakukan banyak mukjizat lainnya yang tidak pernah dalam sejarah hidup manusia dari awal pertengahan hingga akhir yang punya kuasa seperti Yesus. Kenapa begitu? Memang dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Dia manusia yang memiliki kuasa Allah. Di dalam dia ada kepenuhan Allah, ada kuasa Allah, ada otoritas Allah di dalam hidupnya, saudara. Dialah Yesus yang kita rayakan kelahiran kedatangannya ke dunia hari ini 2000 tahun yang lalu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan kemudian disebutkan namanya, disebut orang. Ada 4, saudara, panggilan penyebutan tentang siapa Yesus. Dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib.
Kenapa dia dipanggil penasihat ajaib? Karena setiap kita butuh yang namanya nasihat. Kita butuh yang namanya tuntunan. Dan ajaibnya bahwa setiap nasihat, tuntunan dari Tuhan, baik melalui firman, melalui suara Roh Kudus, itu tidak pernah salah. Sekalipun terkadang kita tidak mengerti tuntunan Tuhan, tapi dengan baik, Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita, Dia lahir untuk menjadi penasihat ajaib bagi kita semua. Kita sering dengar nasihat-nasihat yang tidak baik, nasihat yang kadang salah walaupun kelihatan baik, tapi nasihat Yesus gak pernah salah. Amin. Dia disebut penasihat ajaib. Dia disebut Allah yang perkasa. Dia sanggup melakukan semua yang Dia mau. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ada kata mustahil. Kenapa? Karena Dia perkasa, saudara. Dia hebat. Dia Bapa yang kekal. Dia selalu ada di surga, di hati kita. Dia gak pernah mati. Dia gak pernah berakhir. Dia gak pernah hilang. Dia kekal adanya dari awal, pertengahan hingga akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia selalu ada. Dia setia bagi kita. Dan kemudian dikatakan Dia Raja Damai. Dia datang untuk memberikan damai buat kita. Dia datang membawa damai buat saudara dan saya. Saya percaya bulan-bulan Natal ini adalah bulan damai. Amin. Bulan sukacita, bulan berkat, saudara. Seluruh dunia menikmati kedatangan Tuhan, merayakan dan menikmati berkat. Saudara bisa bayangin, seluruh dunia, seluruh aspek kehidupan, semua manusia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, mengalami kebaikan Tuhan di hari Natal, di sepanjang bulan Desember, bulan Natal. Saudara lihat, transportasi, bus, kapal, penerbangan full, betul? Restoran-restoran penuh, hotel penuh, saudara, toko-toko penuh, saudara. Semua diberkati Tuhan. Kedatangan Yesus itu gak cuma buat orang Kristen. Dia datang untuk manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia ini? Saudara dan saya, semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang untuk semua manusia. Dia datang untuk menyelamatkan dan mengubah hidup manusia. Tetapi hanya orang percaya, yang kita bersyukur. Kita berkata kita percaya kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bilang mengaku saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Angkat tangan saudara dan berikan tepuk tangan buat saudara. Kalau Yesus yang dijelaskan atau dirincikan sebagai pribadi yang memiliki kekuasaan, ya, lambang pemerintahan atau di atas bahunya. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau Dia adalah pribadi seperti yang dituliskan di Alkitab ini, dan kita adalah orang-orang yang dipanggilnya sebagai anak-anak yang dikasihinya. Dia Bapa dan kita anaknya. Kita disebut sahabatnya. Kita disebut dengan hamba-hamba dan Dia Tuannya. Pertanyaan begini, mengapa kita harus khawatir akan dunia ini? Mengapa kita harus bingung dengan masa depan kita? Mengapa kita harus khawatir dengan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini? Sebab dengan predikat yang disematkan kepada Yesus, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Dia penasihat ajaib, Dia Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja Damai. Bukankah semuanya bisa kita dapatkan di dalam Dia? Amin. Kalau kita punya teman dekat, pejabat, rasanya senang ya. Kita bisa minta tolong sesuatu kalau ada kesulitan. Itu baru pejabat, mungkin kenal wali kota, kenal menteri, gubernur. Rasanya kita sedikit tenang ya. Kalau mau ditilang bisa telepon, apalagi yang punya pangkat.
Saudara bisa bayangin nggak? Betapa bersyukurnya saudara dan saya, kita punya Bapa yang begitu hebat, namanya Yesus. Bapa yang kalau memberi nasihat gak pernah salah, saudara. Bapa yang selalu ada buat kita di segala keadaan, di segala waktu, di segala tempat. Bapa yang memberikan damai buat kita. Nah, kalau kita punya Yesus seperti yang dikatakan tertulis, yang saudara bisa baca, kita patut bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita gak perlu khawatir dengan apapun di dunia ini, karena di dalam Dia, seperti saya katakan, di dalam Yesus, di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan, kita dapatkan di dalam Dia. Di dalam Dia. Mungkin ada saudara yang berkata, tapi Pak, kok saya tidak mengalami seperti yang dijanjiin Tuhan. Saya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Saya tidak mengalami nasihat Tuhan. Bahkan saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Saya tidak ada damai Pak, galau terus. Tidak ada damai di rumah Pak, ribut terus. Kok saya tidak diberkati Pak? Saya mau bilang ke saudara, koreksi hidupmu. Bagaimana kau mengikut Tuhan? Coba renungkan bagaimana caramu mengikut Tuhan, bagaimana sikapmu mengikut Tuhan, bagaimana ketaatanmu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, Yesus datang ke dunia ini, Dia disebut sebagai Bapa, dan kita anak-anaknya. Kalau Bapa dengan anak itu bicara relationship, saudara, bicara hubungan yang dekat, saudara. Bapa ketika Dia datang ke dalam dunia ini mau menyelamatkan kita karena Dia sayang sama kita. Dia tidak cuma mau menyelamatkan, tapi Dia ingin membangun hubungan dekat dengan kita, anak-anaknya. Pertanyaannya balik lagi ke kita mau dekat gak sama Dia? Kita ada bangun hubungan gak sama Dia? Kita ada banyak doa gak? Baca firman gak? Kita ada mendekat, dekat, saudara. Tidak bisa, saudara, kita doa ujuk-ujuk Tuhan berkati, sementara ketika kita tidak sedang dalam masalah, kita tidak pernah cari Dia. Tidak bisa, saudara. Seorang hamba Tuhan khotbah begini, engkau mau diberkati? Siapa yang mau diberkati di sini? Katakan. Pasti semua mau diberkati. Jadikan engkau layak diberkati. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau mengalami janji Tuhan? Mau mengalami kebaikan Tuhan? Jadikan hidupmu engkau pribadi yang layak diberkati Tuhan. Bangun hubungan pribadi sama Dia. Saya nggak mungkin orang yang nggak kenal sama saya atau nggak dekat sama saya lalu datang, Pak Ferry, tolong saya dong, 2 juta, saya lagi perlu. Nggak mungkin saya kasih, saudara. Nggak mungkin. Paling saya kasih ini 50.000 nih. Daripada kamu utang saya nggak bayar, kita ribut, ada 50.000. Nah, dan saya nggak pikirin lagi, karena nggak ada kedekatan, saudara. Tapi kalau itu teman baik saya, makan sama, ngobrol sama, melayani sama, dia nggak perlu minta sama saya, dia nggak perlu pinjam sama saya. Ketika saya tahu dia susah, saya pasti bantu dia. Masuk nggak logikanya? Allah mengasihi kita, Dia Allah yang pemurah, tapi Dia nggak ngajari kita menjadi manusia yang sombong. Dia ingin memberkati kita, tapi waktu Dia mau memberkati kita harus ada di tempat yang tepat. Sama ketika saya lagi berbagi-bagi sesuatu, saya lagi senang, saya ingin berbagi. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah inilah yang saya kasih, yang nggak ada yang nggak saya kasih, saudara. Nah kita nggak pernah datang sama Tuhan, cuma susah aja datang, ya nggak ngalami. Oke, saya nggak lanjut itu, saya lanjutin yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, betapa bersyukurnya kita punya Yesus yang datang ke dunia. Karena Dia mengasihi kita, Dia ingin menyelamatkan, Dia ingin mengubah hidup kita, Dia ingin memulihkan, Dia ingin memberkati kita. Nah di bulan Natal ini, mari kita mengambil komitmen yang baru. Karena kita tahu Yesus datang ingin membangun hubungan, relationship, Dia Bapa dengan kita anak-anak. Seperti saya, saudara. Natal tahun ini sebenarnya kami mau kumpul di Jakarta, di rumah mertua saya. Karena sejak Covid gak pernah kumpul, saudara.
Biasa kami kumpul. Karena Erik nggak bisa cuti, sudah cuti kemarin 2 bulan 3 bulan lalu. Nathan juga baru intensif, nggak bisa kumpul. Lalu saya bilang sama Bu Dewi, udah deh, kita change destination. Kita kumpul di Kuala Lumpur aja. Mami pergi dulu kumpul sama papa mamamu, nanti kita kumpul sama anak-anak. Kerinduan seorang bapak kumpul sama anak-anak. Saudara bisa bayangkan, Yesus datang sengaja turun dari surga mulia ke dalam dunia, jadi manusia, supaya dia bisa dekat sama kita. Saudara bisa bayangin nggak sedihnya hati Yesus melihat kita, anak-anaknya, yang nggak mau dekat sama dia. Disuruh doa nggak mau, baca firman nggak mau, segala sesuatu nggak mau, datang cuma minta berkat. Sama dengan anak yang datang cuma minta duit. Tetap kita sayang dengan anak kita. Tapi kalau kita dengan anak begitu, kita kasihnya sesuai apa yang dia mau. Gak ada lebih. Kenapa? Sikapnya sama. Nah, mari kita rubah sikap kita ikut Tuhan. Amin. Nah, kita lanjut ya. Saudara, Tuhan memberikan satu pewahyuan tuntunan kepada Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus. Dan akhirnya Yesus datang 800 tahun kemudian, karena ini 8 abad sebelum Masehi. Nah, kelahiran Yesus itu baru dimulai tahun Masehi. Jadi kelahiran Yesus itu menjadi awal dimulainya perhitungan tahun Masehi yang kita pakai sampai sekarang. Benar. Nah, dan sesaat setelah Yesus lahir, lalu 800 tahun kemudian Yesus lahir, Tuhan kemudian juga memberikan satu petunjuk atau tanda kepada orang Majus, saudara. Dan ini menjadi dasar sharing kita malam siang hari ini. Saya ajak saudara baca secara cepat di Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ada di sini ya. Mari kita baca sama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Perhatikan yang saya underline sama saya tebalkan. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan kata-katanya bagus sekali. Kami datang untuk menyembah dia. Lalu ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan oleh Raja Herodes semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Padahal waktu itu sudah lahir, saudara. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, ini salah satunya tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 8 abad sebelumnya. Dan engkau, ini yang tertulis ini yang tertulis di dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh orang Majus itu ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Perhatikan, ini penting ayat 9, 10, 11. Dan setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka orang Yahudi itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nya di sini adalah Yesus. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saya ajak saudara belajar dari satu perikop ini, saudara, yang menjadi dasar sharing firman kita pagi hari ini. Saudara,
kalau kita lihat di ayat pertama, saudara, ini bicara tentang orang Majus. Ya, datanglah orang-orang Majus. Saudara, dalam bahasa Inggris orang Majus itu disebut dengan wise man. Wise man itu orang yang bijaksana. Orang Majus itu dipanggil atau disebut, dituliskan di Alkitab bahasa Inggris ditulis dengan kata wise man. Nah, ayat 1, Allah memberikan tanda kepada mereka dan mereka mengetahuinya sehingga mereka mencari Mesias juru selamat tersebut. Pertanyaannya begini, saudara. Allah kasih tanda, tapi kenapa mereka bisa mengetahuinya? Maka pertanyaan begitu. Kok orang Majus bisa tahu ya tanda dari Tuhan? Tanda yang Tuhan berikan itu adalah bintang yang terang. Pertanyaannya, kok orang Majus tahu? Tuhan kan gak ngomong secara audible. Ya, kalau Daud bisa ngomong sama Tuhan, Nabi Yesaya bisa bicara sama Tuhan. Orang Majus Tuhan gak kasih tanda petunjuk melalui audible bicara atau melalui hati, tapi Tuhan kasih tanda bintang. Kenapa mereka bisa tahu? Karena mereka bijaksana. Katakan bijaksana. Nah, ini kuncinya. Saudara mau tahu tuntunan Tuhan, mau tahu tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau harus jadi orang bijaksana. Engkau gak akan bisa peka terhadap tuntunan Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap suara Tuhan, jika engkau tidak masuk kepada kategori orang bijaksana, saudara. Nah, orang Majus ini disebut dengan bijaksana. Ketika Tuhan kasih tanda, dia tahu Tuhan sedang bicara, Tuhan sedang menuntun, Tuhan sedang memberitahukan bahwa seorang juru selamat, seorang raja itu telah lahir ke dalam dunia. The wise man, orang Majus. Mereka bisa tahu, peka, mengenal tanda-tanda Tuhan. Kita harus jadi orang bijaksana, saudara. Kita harus membangun diri untuk menjadi orang bijaksana supaya dengar firman Tuhan, dengar tuntunan. Kalau kita sedang bermasalah, sedang bergumul, kita perlu jawaban, kita perlu tuntunan, petunjuk, kita harus mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang dikatakan penasihat ajaib yang kita perlukan, tuntunan yang tidak pernah salah. Kita harus bijaksana. Bangun hidupmu jadi bijaksana. Caranya apa? Baca firman. Katakan baca firman. Takut sama Tuhan. Kenapa? Orang bijaksana itu dia punya hikmat. Orang bijaksana dia punya pengetahuan. Ketika kita beroleh hikmat, di dalam hikmat ada pengertian dan pengetahuan. Perhatikan saya. Kita untuk jadi bijaksana perlu hikmat. Dalam hikmat ada pengetahuan dan pengertian. Dan Alkitab berkata, supaya kita beroleh hikmat, hikmat dimulai dari takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Hikmat diperoleh dari membaca firman Tuhan. Hikmat diperoleh ketika kita mendekat dengan Tuhan. Ada transfer spirit, saudara. Ada pengurapan hikmat turun atas kita. Karena dengan siapa kita bergaul, kita menjadi dengan siapa kita bergaul. Kalau kita suka gaul dengan orang pintar, kita jadi pintar. Kita bergaul dengan orang bodoh, jadi bodoh, saudara. Kita gaul dengan orang bebal, kita jadi bebal. Kalau kita gaul sama Tuhan, intim, maka hikmat Tuhan memenuhi hidup kita. Kita masuk kategori orang bijaksana. Kita memiliki pengetahuan dan pengertian, peka akan tuntunan Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Bilang, aku mau jadi orang bijaksana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat selanjutnya, saudara. Kelahiran Yesus memang telah dilahirkan Allah kepada nabi-nabinya seperti ditulis pada ayat 5. Nah, kita lihat, saudara, di ayat yang kelima. Ya, ini ayat. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Herodes tanya, dia dapat info dari orang Majus bahwa telah lahir seorang juru selamat. Lalu Herodes tanya sama ahli kitabnya,
Dan Alkitabnya bilang memang sudah tertulis di kitab para nabi. Tuhan sudah kasih pewahyuan, karena dialah yang mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Nah, perhatikan ayat ke-9. Bagus sekali saudara. Saya banyak saudara lihat dari ayat ini. Ayat 9, perhatikan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang Yahudi itu. Nah, ini bagus ya, lihat. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga mereka tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, saya mendapatkan pengertian dan saya bagikan saudara begini, saudara. Ini orang Majus kan sedang dapat tanda seorang raja telah lahir dan mereka jalan dari tempatnya, saudara. Kalau menurut info dari ahli-ahli Alkitab, ini mereka yang dari orang Majus katanya dari Irak, saudara. Saudara bayangin ya, Irak ke Yerusalem itu ribuan kilometer, saudara. Jauh, saudara. Mereka jalan, bukan berhari-hari, tapi berbulan-bulan. Mereka lihat bintang itu, mereka jalan, ikutin bintang itu, saudara. Dan Alkitab berkata, bintang itu menuntun mereka sampai mereka tiba di tempat di mana bayi Yesus itu berada. Makna rohaninya begini. Kalau kita memang rindu untuk ketemu Tuhan, kalau saudara dan saya rindu untuk mengenal Tuhan, kalau saudara ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan gak biarkan saudara bingung sendiri cari Tuhan. Tuhan gak biarkan kita ini cari-cari, Tuhan kau di mana ya Tuhan? Kok aku gak bisa rasain ya? Kok aku gak bisa ketemu ya? Gak mungkin, saudara. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku rindu, aku ingin mengenal Engkau, aku ingin merasakan jamahanmu, aku ingin dipeluk oleh Engkau, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, pasti Roh Kudus akan datang kepada kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan menjumpai kita. Karena kalau kita rindu dan kita berusaha sungguh-sungguh ketemu Tuhan, Tuhan lebih sungguh lagi, lebih merindukan ketemu kita. Makanya Dia turun dari surga ke dunia ini. Dia lebih rindu karena Dia sayang sama kita. Amin. Masalahnya sekali lagi saya kasih tahu Pak Jemaat, saudara rindu gak ketemu Tuhan? Saudara kepengen gak ngalami perjumpaan dengan Tuhan? Saudara kepengen gak mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Dan kalau itu yang memang ada dalam hatimu, akan kelihatan dari cara hidupmu, saudara. Orang yang rindu sama Tuhan, dia akan terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dia akan banyak doa, dia akan banyak memuji Tuhan. Dia baca firman, dia punya waktu-waktu, bahkan segala waktu, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Kelihatan dari cara hidupnya, saudara. Kalau kau rindu Tuhan, kelihatan, saudara. Bagaimana kau mengatakan aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku rindu Tuhan? Engkau gak punya waktu khusus buat Tuhan. Engkau gak berikan prioritas waktumu untuk Tuhan. Tuhan hanya sebatas sisa waktu. Engkau sibuk cari duit, cari harta, bangun karir. Engkau sibuk dengan urusan yang lain. Lalu kau berkata, Tuhan I love you. Tuhan bilang, "Pui." Bohong kata Tuhan. Gak bisa, saudara. Gombal kata Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, munafik kata Tuhan. Tapi orang yang merindukan Tuhan, seperti orang Majus ini, mereka jalan dari Irak, saudara, ribuan kilometer, berbulan-bulan. Dulu gak ada mobil, gak ada pesawat, saudara. Bayar harga, cari Tuhan. Dan Tuhan gak biarkan mereka. Tuhan menuntun mereka. Alkitab menuliskan, dan lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Luar biasa, saudara. Ya. Ayat yang lain bagus sekali. Lihat ayat 10. Dan ketika mereka melihat bintang itu, tertulis apa ya? Baca sama-sama. 2, 3. Sangat bersukacitalah mereka. Orang Majus ini ketika dia lihat bintang itu, mereka sukacita sekali. Dan mereka berjalan, bintang itu mendahului, membimbing mereka, menuntun mereka sampai kepada tempat di mana bayi Yesus itu berada.
Dan dikatakan waktu mereka melihat bintang itu berhari-hari, berbulan-bulan, setiap kali mereka lihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Tidak dituliskan mereka bersukacita, no. Tapi dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Kenapa? Saya mau bilang begini, orang yang dituntun Tuhan berarti Tuhan menyertai hidupnya, saudara. Dan dia tahu ada tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia merasakan, menyadari ada Tuhan dalam hidupnya menyertai. Maka hidupnya penuh dengan sukacita. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan, tidak ada kebingungan, tidak ada kebimbangan, saudara. Kenapa? Orang yang menyadari dan merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya, Tuhan menuntun dia, hidupnya penuh sukacita. Katakan amin. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan kepastian. Karena dia tahu ketika Tuhan menyertai dia, semua yang dia jalani seperti janji Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebaliknya orang yang gak pernah merasakan tuntunan Tuhan, gak pernah merasakan kehadiran Tuhan, gak pernah merasakan Tuhan ada dalam hidupnya, selalu galau. Gimana ya masa depanku? Gimana ya kerjaanku? Gimana hidupku? Aku mesti ngapain? Aduh susah ya. Aduh gimana ya? Putus asa, marah, bingung dan sebagainya. Tapi pesan Natal hari ini, kita harus belajar dari orang Majus, saudara. Jadi orang yang bijaksana, yang bisa tahu peka akan tuntunan Tuhan, yang bisa menyadari Tuhan hadir dalam hidupnya, Tuhan menyertai, saudara. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Dia tidak hanya datang untuk menyelamatkan, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini juga untuk mengubah jalan hidup kita. Katakan, Yesus datang tidak cuma selamatkan aku. Ayo bilang gitu. Ayo sama-sama yang semangat. Saya semangat nih, kalau nggak saya turun nih. Ayo bilang gini, Yesus datang gak cuma selamatkan aku, tapi mengubahkan jalan hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, Yesus datang, dia gak cuma datang menyelamatkan, tapi dia mau mengubah jalan hidup kita. Karena kita masih ada di dunia ini, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perhatikan saya. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden karena melanggar perintah Tuhan, terjadi pelanggaran, dan taat akan tuntunan perintah Tuhan. Itu dosa, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka terpisah dari Allah. Mereka diusir keluar dari Taman Eden, saudara. Mereka terpisah dari Allah. Ingat, dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Adam dan Hawa bikin dosa, pelanggaran. Mereka terpisah, diusir keluar dari Taman Eden. Dan sejak hari itu, saudara, perhatikan, sejak hari itu dosa turun kepada manusia yang disebut dengan dosa turunan. Dosa turun kepada manusia mulai zaman Adam Hawa sampai hari ini, bahkan sampai nanti bumi ini berakhir. Dosa turun, namanya dosa turunan. Makanya anak-anak kecil atau setiap manusia gak perlu diajarin berdosa, gak perlu diajarin bikin salah. Sudah bisa bohong, sudah bisa lakukan hal-hal yang gak baik, karena dosa itu turun kepada setiap manusia yang lahir karena dosa turunan. Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata begini, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara perhatikan, dari zamannya Adam bikin dosa, pelanggaran, dipisahkan atau diusir keluar dari Taman Eden, terpisah dari Allah, hidup tanpa kemuliaan Tuhan, tanpa ada hadirat Tuhan, tanpa ada perlindungan, tanpa ada penyertaan, tanpa ada pertolongan Tuhan. Adam hidup di dunia ini terpisah dari Allah. Waktu di Taman Eden, Adam gak perlu kerja, semua Tuhan siapkan. Adam cuma menikmati segala berkat Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tapi karena pelanggaran, Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, hidup di dunia. Perhatikan saya, dosa membuat manusia terpisah dari Allah.
Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia menderita. Terpisah dari Allah adalah bencana bagi manusia. Saya ulangi, terpisah atau jauh dari Tuhan itu adalah bencana bagi hidup kita. Karena kita tidak ada kemuliaan Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak ada perlindungan, pertolongan, tidak ada kekuatan, tidak ada tuntunan Tuhan. Bencana bagi kita. Karena itu jangan bikin dosa. Ayo lihat kiri kanan bilang begini, makanya lo jangan bikin dosa. Ya, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, maka itu bencana, saudara. Nah, dosa membuat manusia menderita. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada pergumulan. Tapi ketika mereka keluar dari Taman Eden karena bikin dosa, terpisah dari Allah, mereka menderita. Karena dari situ mulai ada sakit penyakit, mulai ada kejahatan, saudara, mulai ada kemiskinan, kesusahan, keterikatan, keputusasaan. Adam dan Hawa hidup dalam kegelapan dunia ini, dan itu turun sampai hari ini. Makanya banyak manusia mengalami kesusahan, penderitaan. Ada kemiskinan, ada keterikatan, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada kegagalan. Semua penderitaan karena dosa, keterpisahan dari Allah. Nah, berita baik Natal, perhatikan saya. Berita baik Natal, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk mengubah jalan hidup kita, untuk memulihkan kita, untuk memberkati saudara dan saya. Ini berita Natal, saudara. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus ingin mengubahkan hidup kita. Saya hanya tuliskan beberapa saja dari begitu banyak yang Yesus tawarkan, yang Yesus sediakan buat saudara dan saya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, saudara, Yesus ingin mengubahkan jalan hidup saudara dan saya. Dia ingin mengubahkan kita dari miskin menjadi kaya, saudara. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Saudara bisa lihat di situ. Tuhan bilang begini, aku datang supaya mereka, saudara dan saya, mempunyainya, supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, saya nggak tuliskan karena terlalu banyak, dituliskan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Dia rela menjadi miskin. Di kayu salib Dia ditelanjangi, gak punya apa-apa, dipukuli, difitnah, dihina, diolok-olok, gak punya harga diri, saudara, gak punya pembelaan, gak punya semuanya, supaya saudara dan saya diselamatkan, supaya saudara dan saya yang miskin, miskin pengharapan, miskin harta, miskin hikmat, miskin segala-galanya, oleh karena pengorbanannya, Dia mau mengubahkan kita yang miskin menjadi kaya, supaya kita hidup berkelimpahan di dalam Dia, berkelimpahan akan pengharapan, akan damai sejahtera, akan pengurapan, berkelimpahan akan berkat, berkelimpahan akan hal-hal yang lainnya. Yesus datang tidak dengan tangan hampa. Dia datang dengan banyak berkat. Dia ingin memberkati saudara dan saya. Alkitab berkata, melalui kematiannya di kayu salib, saudara, Dia ingin mengubahkan jalan hidup kita, mengubahkan kita yang lemah menjadi kuat. Dulu waktu kita nggak kenal Tuhan, kita nggak punya apa-apa, saudara. Tiap kali ada masalah kita nggak punya pengharapan, kita nggak punya tempat untuk berdoa meminta pertolongan, saudara. Kita nggak punya pengurapan, kuasa, hikmat, kekuatan dari Tuhan. Kita lemah, saudara. Seperti banyak orang di sana yang nggak kenal Tuhan, putus asa, bunuh diri. Tapi dalam Tuhan Dia berkata, aku ingin menjadikan engkau yang lemah menjadi kuat. Filipi 4 ayat 13, supaya kita semua bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, alami kelahiran Yesus dalam hatimu, dalam hidup. Alami Tuhan, supaya saudara mengalami kekuatan dari Tuhan.
Saya percaya orang yang betul-betul mengalami kelahiran Yesus dalam hati, dalam hidupnya, gak akan ngomel, gak akan menggerutu, gak akan bilang susah, aduh gimana ya, aduh sulit ya, oh aduh aku pusing. Gak akan, saudara. Kalau engkau betul-betul mengalami Yesus dalam hidupmu, sesusah apapun engkau pasti bilang, aku pasti bisa. Amin. Sesulit apapun pergumulanmu, engkau pasti bilang ini, aku bisa, aku kuat, Tuhan pasti tolong. Karena Yesus datang ingin mengubahkan kita yang lemah jadi kuat. Kemudian apa lagi? Yesus datang, saudara, Dia ingin menyembuhkan kita yang sakit menjadi sembuh, sehat. Sebab oleh bilur-bilurnya di atas kayu salib dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Mukjizat itu masih ada, saudara. Kuasa itu masih bekerja hari ini. Pak Eben mana? Makin berdiri, Pak Eben. Berdiri. Coba putar sekali, lihat. Oke, duduk lagi. Pak Eben menjadi saksi hidup baru-baru ini. Berapa hari? 2 hari lalu ya. 3 hari lalu Ibu Rita telepon saya. Pak, doain Pak Eben. Saya dengar dari belakang Pak Eben teriak-teriak, ngerang-ngerang, sakit perutnya. Saya bilang, Bu, cepat bawa rumah sakit. Kita doa-doa bawa rumah sakit. Di rumah sakit, habis berobat, bawa pulang lagi. Saya bilang, ini mungkin usus buntu. Dibawa periksa usus buntu. Udah ada rekom, mau dioperasi, saudara. Malam itu sudah kumpul Pak Sanggam, Pak Eben, Bu Marta, Ibu Dihonada. Saya datang, kami sama-sama doain lah. Ada yang doain duluan, lalu saya doain. Mau dioperasi, gak ada tempat, saudara. Pindah ke Bung Fatima, dokter gak datang-datang juga. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dapat kabar dari Ibu Rita, dari Pak Eben juga, gak jadi operasi. Sudah sehat, kata Pak Eben. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayo Pak, berdiri Pak. Katanya usus buntu. Loncat Pak. Lagi Pak. Bilang aku udah sembuh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, Yesus mau sembuhkan saudara dan saya. Masalahnya kita ini layak gak disembuhkan? Terakhir, Yesus ingin memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita waktu itu gak kenal Tuhan, kita hidup dalam dosa, kegelapan, saudara. Kita terikat dengan dosa oleh kuasa jahat. Kita gak mampu hidup benar. Di dalam gelap kita gak bisa lihat masa depan. Di dalam gelap kita gak tahu harus ngapain, karena kita di dalam gelap. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang. Dia ingin pindahkan kita dari kegelapan, dari keterikatan, dari tidak punya masa depan kepada terangnya yang ajaib. Kita bisa lihat masa depan, kita bisa lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak pernah bingung lagi, karena kita melihat terangnya, dan ada terang di hati pikiran kita. Tuhan bawa berkat, Tuhan tawarkan pemulihan, Tuhan ingin mengubah hidup kita semua, saudara. Saudara, saya sering bilang nih, di dalam Yesus kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Ayo sama-sama bilang, 2, 3. Di dalam Yesus kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Di dalam Yesus. Tapi kalau kita keluar karena bikin dosa, tidak mau dekat, ya kita tidak dapat apa-apa. Yesus datang bawa berkat, bawa semua yang kita butuhkan. Saudara, perhatikan saya. Di akhir zaman ini, di tengah-tengah keadaan yang serba sulit, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini 2000 tahun lalu memberi kita pengharapan, sukacita, kepastian bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk mengubah jalan hidup saudara dan saya. Dia datang untuk memulihkan dan memberkati kita. Yesus sudah lakukan bagiannya. Dia datang tidak dengan tangan hampa. Kita sudah belajar barusan apa yang Dia bawa buat kita. Tinggal kita aja sekarang.
pesan Natal saya buat saudara dan saya. Mari sambut kedatangannya. Sambut kedatangannya, saudara. Buka hatimu lebar-lebar. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Mendekat kepada Dia. Sembah Dia. Berikan yang terbaik kepadanya. Izinkan Tuhan untuk mengubah jalan hidupmu sesuai dengan rencananya yang ajaib. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Hormati Dia, takut akan Dia, hargai Dia. Dan itulah yang dicontohkan oleh orang Majus. Matius pasal 2 ayat 11 berkata, ketika mereka dituntun oleh bintang itu sampai kepada di mana Yesus, bayi Yesus terbaring, saudara. Alkitab menuliskan apa yang mereka lakukan. Mari kita lihat. Dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Mereka masuk. Mereka nggak bilang, kami tunggu di luar aja. Yesus ada dalam ruangan, mungkin di palungan, di kandang domba. Ketika sampai, orang Majus bilang, kita menuliskan orang Majus itu masuk untuk bertemu dengan Yesus, melihat, lihatannya bertemu Yesus. Mereka masuk bertemu Yesus, saudara. Mereka nggak bilang begini, oh kami sudah ketemu, kami sudah dengar, oh di situ, ya udahlah, kami di sini aja, pasang jarak, ya udahlah. Enggak, saudara. Alkitab ini punya makna yang begitu dalam. Dikatakan, waktu mereka sampai di tempat itu, mereka masuk, melihat, artinya berjumpa dengan Yesus. Dan lihat selanjutnya, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah Tuhan, saudara. Perhatikan, ketika mereka ketemu Yesus, mereka sujud menyembah Tuhan. Mereka nggak begini, oh ini toh Yesus yang dikasih tahu itu ya yang lahir. Enggak, saudara. Oh ini Yesus. No. Atau oh iya ya. Oh iya. Oh enggak. Mereka dengan antusias, dengan sikap yang benar, ketika mereka masuk ketemu Yesus, mereka sujud menyembah Yesus, saudara. Apakah stop sampai di situ? Enggak. Waktu mereka sujud menyembah Tuhan, Alkitab menuliskan apa yang mereka lakukan. Mereka membuka tempat harta, lalu mereka memberikan persembahan. Dia nggak datang kasih Yesus. Yesus, ini kerupuk nih, ini kacang goreng. No, saudara. Mereka bawa emas, kemenyan dan mur. Yang waktu itu tiga-tiga barang ini adalah barang-barang yang sangat berharga, sangat bernilai, sangat mahal. Itu yang mereka berikan buat Yesus sebagai persembahan. Rasa syukur mereka, rasa hormat mereka ketemu Yesus. Ini yang harus kita maknai di hari Natal ini, saudara. Yesus sudah datang dalam dunia ini. Yesus datang menjumpai kita. Mari kita masuk. Masuk ke mana? Masuk ke dalam hadiratnya. Masuk dalam rencananya. Masuk, saudara. Jangan di luar. Jangan jaga jarak. Apalagi, nggak mau lah, aku sibuk, aku mau kerja, aku mau ini. Kau nggak ngalami Yesus dalam hidup. Kau nggak ngalami apa yang Yesus tawarkan. Engkau boleh sibuk dengan pekerjaanmu. Engkau boleh sibuk kumpulin harta dan sebagainya. Tapi Alkitab bilang begini, apa gunanya engkau mendapat seluruh dunia, tapi jiwamu binasa. Tapi ketika engkau ketemu Yesus, engkau dapatkan semua yang kau butuhkan. Belajar dari orang Majus, ketemu, masuk dengan sikap yang benar, jumpa Yesus, betul-betul ngalami perjumpaan pribadi, sembah Dia dengan sikap hormat. Ini ke gereja aja mau ketemu Yesus, masih telat 10 menit dan berlangsung berminggu-minggu. Saudara sedang tidak hormat sama Tuhan. Di gereja main HP, mata melotot, pikiran kemana-mana. Engkau tidak hormat sama Yesus. Belajar sama orang Majus. Oke? Ini Natal. Komitmen baru sama Tuhan. Belajar sama orang Majus. Masuk lebih dalam sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sembah Dia,
Dan waktu kau menyembah, buktikan cintamu sama Tuhan. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Engkau nggak bisa sembah Tuhan tanpa buka lumbung-lumbung dalam hidupmu. Oh, aku mengasihi Tuhan, tapi uangmu nggak mengasihi Tuhan. Oh, aku mengasihi Tuhan, tapi uangku jangan. Oh, aku mengasihi Tuhan, waktuku jangan. Aku mengasihi Tuhan, aku nggak punya waktu melayani. Aku mengasihi Tuhan, aku sibuk, nggak bisa ibadah. Bohong mengasihi Tuhan. Maaf, saya harus ngomong ini lugas. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan seperti orang Majus, menyembah Tuhan, lalu bilang sama Tuhan, buka hati, buka hidupmu Tuhan, inilah yang ada padaku. Emas, perak, dan emas, pemenyatu, bicara segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yang kita mau berikan buat Tuhan yang terbaik. Ketika ketemu Tuhan dengan sikap yang benar, berkata, Tuhan, semua yang aku miliki dan yang paling berharga. Apa yang paling berharga dalam hidup? Uangkah, waktu, tenaga, semua yang paling berharga aku mau persembahkan buat Tuhan. Aku mau persembahkan buat Tuhan sebagai rasa syukur, rasa hormatku. Tuhan yang telah datang ke dunia menyelamatkan aku, memberkati, mengubahkan jalan hidupku. Aku mau balas, walaupun tahu itu nggak mungkin membalas semua kebaikan Tuhan, tapi aku berusaha sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan cari, saudara. Amin. Ini yang Tuhan cari. Jadi kalau kita merayakan Natal itu nggak cuma haleluya, glory, glory, oh semua. Enggak, maknai Natal dengan komitmen baru, hidup lebih sungguh sama Tuhan, lebih serius sama Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, mau betul-betul berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Tepuk tangan, Pak. Yang terakhir, saudara. Terakhir. Matius pasal 2 ayat 12. Saudara, orang Majus yang datang dan bertemu dengan Yesus, mereka pulang tidak melalui jalan yang sama, tapi mereka pulang dengan melalui jalan yang lain. Artinya apa? Jika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka pasti jalan hidup kita berubah, saudara. Kita tidak lagi menjalani hidup yang sama, melainkan kita hidup yang baru, yang telah diubahkan Tuhan. Ini yang dialami orang Majus. Ketika mereka ketemu bayi Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, dengan sikap yang benar, hormat, berikan yang terbaik, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus itu membuat perubahan dalam hidup mereka. Dan itu dituliskan dalam satu kalimat yang dimaknai, mereka pulang tidak sama dengan mereka datang. Artinya waktu mereka datang, mungkin dengan gaya hidup yang lama, sikap yang lama, cara pikir yang lama. Tapi waktu mereka ketemu Yesus, mereka pulang jadi manusia yang baru, yang sudah diubahkan oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, nggak main-main sama Tuhan. Ini yang dimaknai Natal tahun ini, dan Tuhan mau saudara lakukan itu. Katakan amin. Bilang yes. Tepuk tangan buat Tuhan.